Shenwan King. Shenwan King. Memang Ratu Angin kecepatan dan kekuatan ini sepertinya juara tahun ini. Tidak ada lagi keraguan. Ya, Shenwan King sangat hebat. Shenwan King. Tidak, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku bangun. Si manis. Kamu si jelek. Kamu pikir kamu diundang untuk jadi nyonya besar? Bukankah aku sedang bertanding? Ini di mana? Apa-apaan ini? Kamu pura-pura bodoh ya? Hari ini kamu harus setuju. Aduh, sakit si jelek. Kamu berani memukul ibu. Aku akan membunuhmu. Ini aku. Kok jelek banget? Kamu bilang nasibku. Kok sial banget? Ini istri yang baru menikah. Dia berani memukulku. Adik ipar kamu tidak mau merawat. Anak kakakmu ya sudah. Tapi kenapa kamu memukul ibu? Ibu sudah tua. Kamu tidak takut kena petir ya? Istri baru ini kok begini, tidak boleh memukul terlalu kasar. Istri baru adopsi. Bukankah ini plot dari novel zaman dulu itu? Jangan-jangan aku terlempar ke masa lalu. Kalau ingatanku tidak salah, keluarga Yo ini tidak ada yang baik. Kakak sulung baru meninggal. Mereka berebut 2 rumahnya, tapi tidak mau merawat 2 anaknya si istri baru ini. Belum sempat ketemu suaminya sudah dikasih 2 anak dan dipaksa untuk mengadopsi. Dalam plot aslinya si istri sama sekali tidak mau mengadopsi. 2 anak itu akhirnya disiksa oleh keluarga kedua sampai mati. Kamu bilang aku ini dapat apa ya? Aku tidak mau hidup lagi. Jangan pura-pura kamu cuma ingin aku mengadopsi 2 anak itu kan. Aku akan merawat mereka. Kamu benar-benar setuju. Lebih baik aku mengadopsi daripada mereka mati karena kamu. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang menyakiti mereka? Kamu sudah janji ya harus ditepati. Jangan ingkar kalau kamu berani ingkar. Hari ini aku akan. Gimana mau berantem? Ayo, aku lagi butuh sasaran latihan. Sudah datang ya, hadapi saja. Sudah baca banyak cerita zaman dulu, masih takut nggak bisa cari jalan keluar. Jangan pukul aku. Adik, kenapa kamu? Jangan sentuh adikku. Dia kayaknya demam, harus cepat diobati. Kakak. Panas banget kalau terus-terusan begini. Bisa bahaya. Keluarga ini terlalu miskin. Nggak punya apa-apa, kalau sekarang ada obat penurun panas deh. Ini. Ini gimana sih? Beneran obat penurun panas? Jangan-jangan aku punya ruang dimensi. Kamu ngapain? Ngapain, kasih obat dong. Tenang, ini obat penurun panas. Kasihan juga kedua anak ini. Masih kecil-kecil udah kehilangan orang tua. Numpang hidup orang lain kurus kering. Pasti udah banyak menderita.
Adik udah minum obat sekarang perlu istirahat. Kamu jaga dia di sini. Aku akan buatkan makanan buat kalian. Kalau beneran punya ruang dimensi, apakah bisa seperti di buku-buku lain, bisa dikontrol dengan pikiran? Hebat, ternyata ruang dimensi berisi barang. Banyak banget barangnya, nggak takut hidup di zaman ini, nggak bisa bertahan hidup. Apa ini? Wah, bintik-bintik di wajah. Jadi memudar, jangan-jangan. Ini mata air ajaib. Kalau begini terus nggak lama lagi, aku bisa kembali cantik. Pas deh mandi dulu. Jangan teriak, kamu siapa? Kenapa ada di kamarku? Kamu yakin mau terus-terusan cara seperti ini untuk bicara denganku? Maaf ya, aku tidak tahu. Orang di zaman ini memang masih polos. Kupikir suami murah pasti jelek. Ternyata tidak hanya tampan, tapi tubuhnya juga bagus. Kamu pasti Yo yang ketiga. Yo Ting Song. Halo, namaku Shen Wan King. Aku adalah istri barumu. Halo, katanya dia jelek. Meski ada bintik di wajahnya, tapi tidak jelek kok. Katanya kamu sering di atas. Pulang sekali 2-3 tahun, kenapa sekarang pulang? Atasan tahu aku menikah jadi diizinkan cuti kunjungan dan pernikahanku. Oh iya. Kamu pasti lapar ya? Anak-anak juga belum makan. Anak-anak. Yaitu anak kakakmu dan kakak iparmu. Aku baru saja masuk, kakakmu, kakak iparmu dan ibumu membawa mereka kemari. Minta aku mengadopsi. Jadi kamu setuju? Iya. Mereka sangat kasihan. Menderita di kamar kakakmu dan kakak iparmu. Aku mengasuh lebih baik daripada mereka mati kelaparan. Langka kamu bisa berpikir seperti itu. Shen Wan King, kenapa kamu belum cepat-cepat masak? Si jelek ini, kok rasanya agak beda? Jangan pikir kamu pengantin baru bisa malas-malasan pengantin baru. Harusnya cuci baju dan masak untuk keluarga cepatlah. Pria-pria kerja hampir pulang. Kakak ipar kamu bilang pengantin baru. Harus cuci baju dan masak, aku ingat. Dulu kamu juga tidak masak. Kakak ipar yang masak. Adik-adik ketiga kamu pulang. Kenapa tidak bilang dulu Kian Siu siang? Kamu ribut apa, cepatlah masak. Kamu mau bikin keluarga ini mati kelaparan. Adik ketiga, kenapa kamu pulang? Ibu aku pulang untuk kunjungan, belum sempat bilang. Ibu aku sudah masak setengah tahun. Sekarang pengantin baru masuk, harusnya ganti orang masak. Ganti aja, ngapain ribut? Bak ipar mulai sekarang masak. Jadi tanggung jawabmu. Emma, ini nggak bener deh. Kenapa nggak benar? Abang udah meninggal. Adik udah pisah abangmu sekarang. Satu-satunya tenaga kerja di rumah ini semua beras. Itu hasil jerih payahnya kalau nggak ada abangmu.
Kita semua bakal kelaparan. Bak ipar kamu baru aja masuk. Harus cari kerjaan dong minimal bisa. Hasilkan jatah makanmu sendiri kan? Di ruanganku ada miliaran bahan makanan. Nggak butuh barang-barang kalian. Maksudmu uang saku yang aku kirim tiap bulan nggak cukup buat istriku makan sesuap nasi? Nggak nyangka cowok ini bisa ngelindungi istrinya. Bagus. Abang, aku nggak maksud gitu. Baru sebentar aja abang udah. Ngelindungi cewek ini emang beneran sihir. Cewek kecil mulai sekarang. Kalian berdua gantian masak. Siapa aja nggak boleh ngeles. Cepetan masak. Barusan makasih ya. Kamu istriku, wajar aja aku ngelindungimu. Ngomong-ngomong, Xiao Hao sama Xiao Ying mana? Xiao Ying agak demam, aku suruh Xiao Hao jagain. Aku ajak kamu lihat bentar. Oke. Barusan masih di sini, sekarang mana? Kalian berdua anak kecil berani-beraninya nyuri. Roti gandum ini buat suamiku. Kamu si imut nggak pantas makan. Berani melotot lagi. Berhenti, siapa bilang Xiao Hao sama Xiao Ying nggak pantas makan roti gandum? Bak ipar kamu nggak bisa karena mereka dari kamarmu. Lalu pilih kasih roti gandum ini cuma 2. Suamiku tenaga kerja Emma itu orang tua roti gandum ini. Ya buat mereka berdua. Kamu juga bilang 2 anak ini sekarang dari kamarku. Terus kenapa kamu langsung main tangan? Minta izin aku dulu nggak? Aku kan tante mereka orang tua. Mereka berani nyuri ya pantas dipukul. Kalau bukan karena kamu dulu selalu kejam sama mereka, mereka perlu nyuri? Berani bilang waktu bagi makanan kamu nggak pilih kasih? Kamu baru yang pilih kasih 2 anak kecil ini. Ngapain kerja keras kalau cuma makan enak begitu? Boros. Kalau begitu menurutmu Yo Tin Song setiap bulan mengirim tunjangan sebanyak itu, apakah keluarga kita tidak pantas mendapatkan 1 roti jagung saja? Tentu saja bukan begitu. Adik ketiga roti jagung ini sudah dikukus sejak pagi. Aku tidak tahu kamu akan pulang. Jadi aku tidak mengukus punyamu yang tersisa di panci. Itu semua milik keluargamu, ambil sendiri. Keluarga ini memang tidak ada yang baik. Benar-benar menganggapku mudah dijadikan korban. Ipar kedua, katamu hanya ada 2 roti jagung kan? Kenapa kamu menyembunyikan 1 lagi? Kembalikan padaku. Bu ipar kedua menyembunyikan 1 roti jagung. Menurutmu roti ini harus diberikan pada siapa? Bu, seluruh keluarga ini bergantung pada suamiku. 1 roti jagung saja tidak cukup. Adik ketiga tidak perlu bekerja di ladang. Tidak perlu makan sebanyak itu. Zihao, ambil dan bagikan setengahnya dengan adikmu. Apa-apaan ini itu untuk suamiku. Setiap bulan tunjangan Ting Song meski tidak 40 tapi juga lebih dari 30. Boleh aku bertanya berapa banyak yang bisa kakak kedua hasilkan dalam sebulan? Kamu seperti ini masih mau makan 2. Bu, lihat dia. Siu Xiang setidaknya sudah masuk lebih dulu. Istri ketiga kamu terlalu lancang. Anak ketiga kamu juga tidak mengatur dia. Istriku benar. Lihat, aku tidak salah kan, kami sekeluarga 4 orang. Hanya tersisa kurang dari setengah mangkuk bubur. Jika sudah begini, tidak ada yang peduli pada kami. Lebih baik kita pisah rumah, hidup masing-masing. Apa katamu? Aku bilang aku ingin berpisah rumah. Bukankah wanita ini dikenal penurut? Hanya tahu bekerja keras tanpa mengeluh? Kenapa sekarang, seperti orang lain saja anak ketiga? Istrimu ini baru beberapa hari menikah. Lupa memberitahunya soal pembagian rumah tangga. Apakah dia akan setuju? Ternyata ingin berpisah rumah dari kita. Pisah. Kamu? Untung suami murahan ini mengerti keadaan. Baiklah, jika semua setuju berpisah rumah, lebih baik kita undang semua orang untuk menjadi saksi. Astaga, nasibku kenapa begitu buruk? Tidak bisa dapat yang baru. Bibi tua keluarga Yo itu keras kepala. Tidak ada seorang pun di keluarga Yo yang berani bicara seperti ini padanya istri nomor 3. Ternyata berani mengusulkan pembagian rumah tangga. Kakak sulung sebelumnya juga pernah mengusulkan pembagian, tapi oleh bibi tua itu ditarik-tarik lama, bahkan tidak diberi makan. Sekarang hampir tanpa apa-apa keluar dari rumah. Aku rasa istri nomor 3 ini tidak akan bisa mengalahkannya. Ya ampun Bu, kalau harus membagi rumah tangga, ini juga terpaksa. Ting Song baru saja kembali, kita bahkan tidak kebagian makanan sedikit pun. Kalau begini terus, tidak mencari cara lain, kita benar-benar akan mati kelaparan. Meskipun orang dewasa tidak makan, 2 anak kecil ini harus makan. Lihat,
Sudah kelaparan seperti apa mereka? Ya Tuhan, kasihan sekali. Apa? Nomor 3 pulang dan tidak diberi makan? Sebelumnya keluarga Yao hidup begitu nyaman. Semua berkat tunjangan yang dikirim nomor 3 ternyata mereka bisa sejahat ini. Pantas saja istri nomor 3. Benar juga nomor 3 sudah mengirim selama 9 tahun. Total tunjangan bukan jumlah yang kecil. Hati keluarga Yao ini terlalu hitam. Kalian diam. Hari ini, aku akan mati di depan kalian. Hei Bu Astaga. Hei kau si jelek. Baru datang sudah mau bagi rumah tangga. Mimpi apa kau? Kalian main sandiwara ini. Tidak ingin membagi rumah tangga kan? Jika hari ini rumah ini tidak dibagi, aku juga tidak bisa hidup lagi. Baik kalau mati kalian inginkan. Mari bersama-sama di luar ada kolam. Lompat saja biar selesai semuanya. Di jalan menuju alam baka kita masih ada teman. Ayo, Aduh, pergi. kalian berdua masih berdiri di sana untuk apa? Tolong aku. Kalian berdua juga ingin ikut. Pergi. Bagi? Begini saja dari awal tidak apa-apa kan? Aku sudah bicara terus terang di depan. Hari ini keluarga ini berpisah setelah itu. Kami tidak akan peduli hidup mati kalian lagi. Tenang saja soal itu mulai sekarang. Keluarga kami meskipun mati kelaparan sama sekali tidak akan meminta bantuan kalian. Sebutir makanan pun aku punya jutaan barang. Tidak akan melirik barang-barang tak berguna kalian itu. Pisah rumah tangga karena takut nanti kalian menghisap darah kami. Ayo kita pulang. Uangnya belum dibagi. Ibu aku mengirim 40 yuan setiap bulan. Sudah mengirim selama 8 atau 9 tahun harus ada sisanya kan? Apa sisa? Ah, adik ketiga. Dulu kau mengirimkan uang itu untuk membangun rumah dan menikah makan minum keluarga besar. Semua sudah habis kalau ada uang. Mengapa kita harus makan roti jagung ini? Tidak ada sepeser pun. Bulan apapun bagaimana mungkin hanya belanja paling sedikit. 10 yuan per bulan pasti ada sisanya. Setahun 120 yuan 8 atau 9 tahun. Setidaknya ada 1000 yuan kan? 1000 yuan bahkan 50 yuan. Kami tidak bisa mengeluarkannya. Keluarga Yao ini benar-benar hitam hatinya. Sebelumnya mereka mengambil banyak uang Tingsong. Masih ingin pura-pura bodoh. Semua gara-gara Shen Wan King. Perempuan beracun yang mengajarkanmu ini ya. Tidak ada ya tidak ada. Benar-benar malapetaka keluarga. Mengambil istri yang merugikan orang adik ketiga. Kamu harus menceraikan perempuan ini untukku. Dia baik aku sudah memutuskannya. Karena kalian tidak mau membagi uang, maka tunjangan bulananku ke depan sepeser pun. Aku tidak akan memberikannya kepada keluarga Yao. Kamu, Kebetulan semua orang ada di sini tolong jadi saksi untukku. Hebat. apa yang dilakukan Tingsong ini? Sudah cukup berbakti kepada keluarga Yao bibi tua ini. Jangan dapat untung masih juga komplain. Betul-betul dulu andalkan tunjangan Tingsong. Cukup untuk pensiun sekarang minta kepada anak-anaknya yang lain. Lihat bisa dapat 10 yuan tidak? Tingsong tenang saja. Semua orang sudah mendengarnya. Nanti bisa menjadi saksi untukmu. Ayo. Ayo kita pergi. Bu ini baru hari pertama. Udah bikin rumah berantakan gini. Malah nyetet tunjangan buat diri sendiri. Nanti gimana coba? Tapi si bungsu ini malah keblinger. Gak bisa cewek ini harus pergi. Aku bilang sama kalian cepetan. Akhirnya selesai juga. Nggak nyangka tadi kamu belain aku setuju buat pisah rumah. Aku suamimu masa nggak belain kamu. Itu pada lapar semua. Aku cari makanan dulu. Xiao Hao sama Xiao Ying lagi masa tumbuh. Harus makan yang bergizi. Kakak aku lapar.
Makan aja. Tapi ini punya kakak. Kakak nggak lapar Xiaoying, kamu makan aja. Makan biar cepat sembuh. Lihat nih apa. Wah kakak lihat nih bakpao. Cepetan makan. Kenapa nggak makan? Kamu sama Tante R mereka. Nggak beneran mau ngadopsi kita. Kamu nggak bakal kasih kita makan gratis, nanti pasti kaya. Tante R mereka. Aku nggak kasih kalian makan gratis. Gimana kalau gini kalian bantu aku kerja? Anggap aja cari makan sendiri. Kalau seneng mau panggil aku mama. Aku jawab. Kalau mau panggil aku Tante San. Atau Tante Shen, aku oke aja ini. Ambil cepetan makan. Kakak enak banget, kamu makan aja. Tenang aja mulai sekarang. Ikut aku, nggak bakal biarin kalian lapar lagi. Tapi soal bakpao ini. Rahasia kita bertiga ya. Jangan bilang-bilang. Hei, Al. Kamu kenapa nggak apa-apa? Harusnya aku kenapa? Aduh adik ipar. Baru aja pisah rumah, aku cuma mau lihat-lihat aja. Masih kurang apa lagi kamu mau ngapain sih? Tanganku mau putus nih. Dengar-dengar istri si adik ini baik hati juga ya. Kalau istri si bungsu nggak mau terima ya udah. Malah main tangan nggak baik juga. Iya. Ada apa sih? Wah adik, akhirnya kamu datang juga. Aku cuma mau lihat-lihat, dia malah mukul aku. Cepat suruh dia lepasin aku. Aku mau mati dipukulin dia. Kakak ipar, kenapa kamu nggak bilang? Barusan kamu masukin obat ke airku. Aku nggak siapa yang masukin obat ke airmu. Nggak ada ya, baiklah. Kalau gitu minum aja air ini. Aku nggak mau minum. Aku nggak haus. Nggak minum. Jangan-jangan kamu ada apa-apa. Kamu tuh yang ada apa-apa. Kembali. Kamu mau ngapain sih? Mau ngapain lagi? Tentu aja mau kasih minum ke kakak ipar. Dia ternyata jago juga ya. Adik, tolongin aku. Istrimu ini gila. Kakak ipar cuma segelas air aja. Nggak perlu takut kayak gitu. Cuma segelas air aja. Jangan-jangan airnya ada apa-apa ya? Jangan-jangan kamu beneran masukin obat ke airnya. Aku nggak, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Kakak ipar ngomong aja nggak ada buktinya, harus ada bukti yang jelas kalau kamu nggak mau minum. Aku yang bakal bantu kamu. Kamu ini wanita jahat. Aku nggak bakal selamat, aku mau mati. Ada apa sih? Suami wanita jahat ini. Dia kasih aku minum racun. Kakak ipar, jangan ngomong sembarangan. Aku cuma kasih kamu minum segelas air. Mana ada racunnya? Ada tuh, aku barusan masukin, diam deh kamu. Saya cuma bisa ngomong sembarangan. Bu, aku nggak ngomong sembarangan, kamu yang suruh aku. Diam deh kamu si adik. Cepat bawa istrimu pulang. Jangan bikin malu di sini. Aku nggak bisa hidup lagi. Lihat reaksi Qian Xiuxiang, apa dia beneran ngasih obat? Siapa yang tahu kalau beneran?
Itu kejam banget, bunuh orang bisa dihukum mati. Berani-beraninya dia. Kakak ipar beneran ngasih obat, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, aku nggak minum sama sekali. Terus obat yang dia minum itu. Aku nggak sebodoh itu, banyak yang lihat. Kalau aku beneran ngasih racun di air itu, aku pasti bakal ditangkap. Terus yang dia minum itu. Aku udah ganti airnya. Cuma air biji jarak aja. Paling-paling bikin dia sakit perut beberapa hari. Kasih dia pelajaran. Mereka berani-beraninya ngasih obat. Niat jahat banget, mau lapor polisi nggak? Sementara nggak usah. Sekarang susah cari bukti. Kurang bukti nggak bisa menghukum orang. Paling-paling dikasih pelajaran. Keluarga Yo biar dulu. Nanti kita hitung lagi, kamu pulang dulu. Aku masih harus masak. Aku bantu ya. Nggak usah, aku cepet kok, kamu pergi aja. Kalau kamu di sini, aku nggak bisa ambil barang dari ruang rahasia. Kamu pakai tepung terigu sebanyak ini. Kamu mau hidup nggak nanti? Dari mana kamu belajar semua ini? Tenang aja, nggak bakal kelaparan lagi. Cepat makan, nanti dingin. Ini uang saku, bulan ini aku lagi libur. Atas suruh aku bawa langsung. Kok ada tambahan 10? Ada 10 lagi. Itu uang saku pernikahan kita. Ini buat kamu jajan. Gak usah, aku masih ada uang. Rumah kita masih banyak yang perlu dibeli. Beras juga tinggal sedikit. Semua butuh uang, kamu simpan aja. Dulu kamu selalu hemat. Uangnya semua buat keluarga Yo. Diri sendiri cuma punya recehan, sekarang kita pisah. Jadi lebih longgar, kamu ambil aja, kalau ke atas masih bisa makan enak. Aku ada di rumah. Untung aku masak bubur dengan air ajaib. Kasih mereka minum air ajaib biar sehat. Wah, enak banget. Rasanya badan jadi lebih enak. Bibi, ini apa? Segitu enaknya bubur ini. Aku coba dulu. Wah, enak banget. Kamu masukin apa? Cuma masukin sedikit gula aja. Kalau kalian suka, aku bisa bikin tiap hari. Pelan-pelan, masih banyak kok. Oh iya. Aku mau ke pasar sore ini. Beli barang baru buat rumah. Oke, aku ikut. Gak usah, aku sendiri aja. Kamu jaga rumah sama 2 anak. Kalau aku gak salah ingat, ini kan pasar gelap. Meskipun stok di ruanganku banyak, kalau terus-terusan keluar bikin curiga. Mending tukar dulu jadi uang. Kamu punya apa? Ada telur ayam, telur bebek, telur angsa, sama ayam. Ada berapa? Mau berapa? Berapapun aku mau. Uangnya cukup. Oke. Baik, tunggu sebentar. Ini ada 30 telur ayam, 40 telur bebek, 50 telur angsa, sama 1 ayam betina tua. Semuanya aku ambil. Aku hitung dulu. 1 telur ayam 12 sen, 1 telur bebek 15 sen, 1 ayam 10 yuan. Total 45 yuan. Ini 50 yuan, sisanya 5 yuan buat uang muka. Next time aku cari kamu lagi. Masih mau lagi? Kamu bisa dapetin barang lain gak? Kayak jamur liar gitu. Semakin banyak semakin baik. Itu susah dicari loh. Tunang aja asal kamu bisa dapetin. Uang bukan masalah. Oke, baik.
Kalau begitu lain kali aku bawakan untukmu. Kira-kira 3-5 hari lagi. Kita sudah janji lain kali ketemu di sini lagi. Jangan bilang ginseng atau jamur liar. Di ruanganku ada banyak barang langka. Sekarang belanja. Tidak perlu takut uangnya kurang. Anak-anak ini, waktunya beli baju baru. Ini sepertinya cocok untuk Xiaowing. Kalau nggak mampu beli jangan pegang. Kalau kotor kamu nggak bisa ganti. Attitude apa ini? Aku datang belanja, boleh lihat aja nggak? Orang kayak kamu punya hak apa untuk melayani rakyat? Kamu udah muter-muter di sini beberapa kali. Bahkan benang jarum sepeser pun nggak beli. Masa mau beli baju yang harganya beberapa rupiah ini? Dari mana kamu tahu aku nggak mampu? Dengan penampilan lusuh kayak kamu, mau beli baju di sini? Jangan-jangan kamu belum sadar ya? Kamu berani-beraninya menyentuhku? Mata mana yang melihat aku menyentuhmu? Kamu? Aku nggak mau dilayani kamu, aku mau ganti pelayan. Nggak punya uang tapi pilih-pilih. Nggak mampu beli pergi sana pelayan itu kenapa sombong sekali? Kooperasikan untuk melayani rakyat, laporkan dia. Katanya pamannya di dewan, laporkan pun percuma. Lain kali datang lagi dia bakal naikin harga seenaknya. Kalau bukan karena baju di ruanganku nggak bisa langsung dikeluarkan. Untuk anak-anak masa aku mau pakai yang beginian? Ribut-ribut apa sih? Kepala ini ibu desa. Nggak punya uang tapi pilih-pilih. Buang-buang waktu orang. Diam, yang datang ke sini adalah tamu. Kamu ngapain peduli dia beli atau nggak, kamu kan pelayan. Kamu harus menghormati pelanggan, dan aku peringatkan kamu. Jangan pikir punya paman di dewan. Di sini nggak berlaku kalau kayak gini lagi. Cepat pergi dari sini. Tapi dia... Tamu mau beli apa? Banyak sekali, ini pasti ratusan rupiah. Astaga, jangan bilang ratusan rupiah. 10 rupiah aja keluarin dong. Aku mau 5 kilo beras, 5 kilo tepung terigu, 3 kilo minyak biji kapas, 2 gulung kain katun, ditambah 2 set baju. Kamu yakin mau beli sebanyak ini? Betul, timbang saja untukku. Ngapain diam saja, cepat timbang untuk tamu. Bajunya di sini, lihat ada yang kamu suka. Ambil 2 ini saja. Oke. Nanti isi kapasnya diganti dengan bulu angsa, lebih hangat. Astaga, dia langsung habiskan 20 yuan, itu setara dengan pengeluaran keluarga saya setahun. Itu masih mending. Keluarga saya setahun gak bisa dapat 20 yuan. Bos, sisa 1 yuan itu gak usah dikembalikan. Ganti saja dengan gula dan kue. Baik, wah tamu ini. Kamu belanja banyak sekali, minta saya suruh orang antar langsung ke rumahmu. Gak usah, nanti mobilmu pinjam saja. Oke. Lihat Bu, paman pulang. Lihat apa yang kubawa. Sini aku. Belanja banyak sekali, harusnya aja aku ikut. Capek ya? Gak apa, gak berat, lihat. Banyak beras, tepung, dan daging. Aku lama gak makan daging. Iya, lihat. Apa ini? Khusus beli untuk kalian. Ada uang, jangan dihambur-hamburkan begitu. Beli gula semua, buang-buang uang. Si kecil licik ini, pamanmu aja gak ngomong. Kamu malah duluan ngomelin aku. Makan saja udah beli banyak beras dan tepung. Musim dingin ini gak bakal kelaparan. Enak banget kakak kamu makan. Gimana, manis gak, enak gak? Masih banyak makanan enak. Sini aku. Apa ini? Kuasi. Ambil. Pelan-pelan, sini aku. Istri boros ini baru aja pisah rumah. Langsung menghambur-hamburkan tunjangan suamiku. Benar-benar bikin kesal. Nah,
Sialan perempuan itu baru masuk langsung. Bikin adik ketiga kalang kabut. Kamu bilang ini bikin aku kesal tadi. Aku mau ambil tunjangan adik ketiga bulan ini. Katanya nggak ada. Pasti dia yang bawa pulang. Tunjangan adik ketiga itu pasti jatuh ke tangan perempuan itu. Benar-benar keterlaluan. Adik ketiga bukan sebentar lagi mau balik ke tim. Adik keempat juga mau pulang. Kita harus cari cara manfaatkan kesempatan ini. Usir dia dari desa kita. Iya adik keempat banyak akal. Dia pasti punya cara biar si jelek itu jatuh nama minggat sendiri dari desa Xianghua. Selimut bulu angsa ini ringan dan hangat. Dijahit di dalamnya. Seharusnya nggak ketahuan. Wan King barangnya sudah ditaruh. Lagi jahit selimut ya. Oh iya. Selimut yang lama udah tua dan keras. Nggak hangat sama sekali, kamu juga nggak kedinginan. Lihat aku jahit lagi satu gimana. Gak heran orang bilang punya istri itu enak. Aku lihat ada yang perlu dibantu. Kalian berdua sudah berapa lama nggak mandi? Aku nggak ingat. Bibi ketiga mandiin kalian. Ganti baju baru gimana? Iya. Lagi-lagi kamu boros. Dasar licik, beli baju baru buat kalian. Nggak bisa dibilang boros. Oke, aku dulu panasin air. Mandiin Xiaoying dulu. Bibi ketiga enak banget. Anak yang malang. Kalau begitu bibi ketiga. Dandanin Xiaoying biar cantik, oke? Oke. Air ajaib bisa membersihkan dan menguatkan tubuh. Tubuh Xiaoying terlalu lemah nanti. Harus sering direndam di air ajaib. Kakak kita punya baju baru. Duduk. Air ajaib memang ajaib. Anak-anak jadi bersemangat. Jadi lebih putih. Bibi, aku belum pernah pakai baju senda ini, terima kasih. Ngapain terima kasih, kalian berdua sekarang sudah menetap di rumah kami, kedepannya jadi keluarga. Oke. Udah sana main aja. Wan King. Aku harus pulang duluan. Barusan kepala desa kasih kabar. Tugas dimajuin. Aku sebentar lagi pergi. Aku bantu kamu siapin barang. Barang udah aku siapin. Aku bakal balik hidup-hidup. Tunggu aku. Ya. Aku bakal kangen kamu. Aku pergi. Jaga diri ya. Aku sama anak-anak tunggu kamu pulang di rumah. Suami kamu udah balik ke atas.
Kamu malah gak siapin barang sama sekali. Gimana sih jadi istri orang? Ini gak perlu kamu urus. Kamu ngapain kesini? Ini rumah anakku. Aku ini ibunya, kenapa gak boleh kesini? Kamu masih ingat anak ini ya? Udah gak usah banyak omong. Tunjangan anakku bulan ini. Ada di kamu ya? Iya, kenapa mau minta? Itu juga lihat kamu bisa ambil gak? Aku ini mertuamu, orang yang lebih tua. Kamu berani mau mukul aku? Kamu gak takut kena petir? Kamu aja gak takut, aku takut apalagi. Misalnya ada petir, mungkin kamu yang kena duluan. Kamu tante yo? Huihuan, kamu ada waktu kesini. Aku dengar Kak Tingsong balik sengaja datang lihat. Dia ngapain kesini? Yah, gak kebetulan. Dia baru aja balik, kamu telat. Kamu ngapain di sini? Ini rumahku, Yo Tingsong, suamiku. Kamu tanya aku ngapain di sini? Kamu ngomong apa? Tingsong kakak adalah suamimu. Bagaimana mungkin? Bibi Yo, apakah ini benar? Jadi dia adalah wanita penggoda yang selalu mengganggu. Yo Tingsong dari awal cerita ini si penggoda itu. Awalnya tidak memandang tinggi Yo Tingsong dan dekat dengan Liu Siking dari desa. Setelah tahu Yo Tingsong naik jabatan dan tunjangan bertambah, dia tanpa malu-malu kembali mengganggunya. Bibi Yo, bukankah kamu bilang akan datang ke rumahku untuk melamar? Kenapa sekarang kamu menikahi wanita jelek seperti dia? Jangan panggil begitu mesra, suamiku tidak seperti kamu yang tak tahu malu. Dia sudah menikah, tapi kamu masih saja tanpa malu menggantung di sekitarnya. Diam kamu. Meskipun kakak Tingsong menikahimu, lalu apa? Apa dia akan menyukai orang seperti kamu? Gadis desa yang buruk rupa, dia menyukaiku. Beraninya kamu memukulku. Aku pukul kamu karena pantas. Datang ke rumah untuk menantangku, masih mau aku manja kamu. Dulu kamu yang meremehkan Yo Tingsong dan mencari pria lain. Sekarang berpura-pura cinta mendalam, kamu sedang berakting untuk siapa? Aku peringatkan kamu, jika kamu berani bicara sembarangan lagi, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Bibi Yo, lihat dia. Wanita ini ada kemampuan juga. Jangan sampai bentrok dengannya secara langsung. Apakah kita hanya akan membiarkannya begitu saja? Wanita jalang seperti dia bagaimana mungkin bisa masuk pintu keluarga Yo kalian? Tenang saja. Keluarga Yo kami pasti tidak akan menerima wanita seperti itu menjadi menantu. Mengusirnya hanyalah masalah waktu. Menantu keluarga Yo kami hanya bisa seperti kamu, berbakat dan cantik. Shen Wan King, tunggu dan lihat saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Berbakat dan cantik. Waktunya makan. Wow, dagingnya wangi banget. Bibi 3, bolehkah kami makan? Tentu saja boleh, ini khusus dimasak untuk kalian. Ayo cepat makan. Paman 3 sudah pulang entah kapan. Ia akan kembali, hematlah makananmu. Ini kan bukan tahun baru. Betul Tuan kecil pengurus rumah tangga, cepat makan. Makan pelan-pelan, gak ada yang berebut, semuanya buat kalian. Makan daging aja udah seneng banget. Dulu hidupnya pasti susah banget. Dua rumah ini udah terlalu tua. Aku harus cari uang lebih banyak, bangun rumah baru. Sekarang ini, cari uang cuma bisa lewat pasar gelap. Tadi orang kaya itu bilang, penin ginseng dan jamur liar, meskipun di ruanganku ada semuanya, tapi semuanya hasil budidaya. Kalau dia tahu barang bagus, mending aku ke gunung aja makan sayur. Ayo Xiao Hao, makan sayur. Enak kan? Xiao Ying, Xiao Hao, aku mau ke gunung. Aku kasih tugas buat kalian berdua, pintu udah aku kunci. Kalian main aja di halaman sekalian jaga rumah. Pulang nanti aku kasih hadiah, oke? Oke. Anak baik. Kamu mau ke gunung buat apa? Desa udah bilang.
Barang-barang di gunung, kecuali kayu bakar semuanya milik komune. Nggak boleh diambil. Kalau diambil bisa ditahan. Tenang, aku cuma mau ngumpulin kayu bakar. Udah sore aku harus pergi. Ingat dengerin kakak ya. Bu, dia mau ke gunung. Kesempatan kita datang. Cepat bilang ke Hui Huan kali ini. Harus bikin dia bayar. Akhirnya ketemu juga. Nggak bisa di zaman sekarang. Nggak boleh bawa hasil hutan turun gunung sembarangan. Mending taruh di ruangan lebih aman. Aduh, capek banget. Cari lama-lama. Baru ketemu beberapa jamur liar hari ini. Ginseng liar nggak ketemu. Ada kelinci liar. Bawa pulang. Kasih makan anak-anak. Hei, lari cepat juga ya. Aduh. Wah, wah, wah. Ini paling nggak umurnya 7-8 tahun. Susah banget nemuin yang kayak gini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Selesai pulang. Hei, lihat apa yang aku bilang dia. Dia benar-benar turun dari gunung. Shen Wan King, kamu berani naik gunung sendiri untuk mengambil barang. Kamu tahu ini melanggar hukum. Ternyata di sini menunggu saya. Shen Wan King, ini kamu yang cari. Hari ini kamu akan dipermalukan. Aku tidak tahu, mengambil kayu bakar di gunung juga melanggar hukum. Shen Wan King, jangan berpura-pura. Naik gunung menghindari warga desa. Kalau hanya mengambil kayu bakar, perlu hati-hati begitu, Paman. Sekretaris Liu, istri Sius yang bisa bersaksi. Dia melihatnya pagi-pagi diam-diam masuk hutan. Iya. Aku bisa bersaksi pagi-pagi sudah melihat. Bergerak mencurigakan baru turun sekarang. Tidak mungkin hanya mengambil kayu bakar ini. Kalian semua percaya. Masuk akal hanya kayu bakar ini. Paling lama setengah jam bisa dikumpulkan. Tidak mungkin lama-lama begitu. Aku lihat Qin Hui Huan. Dan Qian Xiangxiu sudah yakin. Sepertinya tidak jauh dari itu. Istri ketiga kenapa begitu bodoh melakukan apa saja. Melakukan perbuatan seperti ini. Tentu saja tertangkap basah tidak hanya memalukan. Tapi juga akan dituntut tanggung jawab. Hei, kalau tidak percaya, ambil saja keranjang kayu bakarnya. Periksa saja, pasti jelas. Pasti ketahuan Shen Wan King. Kamu tunggu saja. Dikirim ke pasukan milisi. Ayo ambil barangnya, periksa. Tunggu, Sekretaris Liu. Aku hanya naik gunung mengambil kayu bakar. Mengapa harus menggeledah barangku? Dan lagi, walaupun aku mengambil hasil hutan paling-paling, hanya menyerahkan ke desa saja. Kenapa sampai ke aku? Harus ditangkap. Lihat, ini tanda bersalah. Menyuruh orang menyerahkan barang curian adalah kesempatan. Untuk orang yang baik seperti kamu yang sengaja melanggar. Wanita yang masih belum menyesal tentu harus ditangkap.
Kamu tertawa apa-apa aku salah bicara. Kalau kamu tidak merasa bersalah, kenapa tidak mau diperiksa? Menantu Ting Song, masalah ini sangat serius. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Entah kamu mengaku sendiri atau kami yang akan memeriksa sampai jelas. Sekretaris Liu dengan orang seperti dia. Tidak ada yang perlu dibicarakan, langsung geledah saja. Baik, kalian bisa periksa kayu bakar saya. Tapi kalau tidak menemukan apa-apa, Kalau kamu tidak menyembunyikan barang, aku akan makan kayu bakar ini. Semuanya begitu saja. Wanita serakah seperti kamu. Waktu bagi harta hampir mengosongkan keluarga Yo. Naik gunung tidak mengambil apa-apa. Siapa yang percaya? Tidak ada. untung sebelum pergi Xiao Hao mengingatkan aku kalau tidak pasti terjebak dalam perangkap mereka. Itu masih ada tumpukan kayu bakar. Periksa dengan teliti. Ditemukan. Apa yang aku bilang, Shen Wan King? Sekarang barang bukti ada, kamu masih mau bicara apa? Sekarang sudah jelas benar-benar tertangkap basah. Dulu beberapa jamur saja sudah dididik lama. Kali ini ginseng liar di gunung pasti masuk penjara. Menantu ketiga benar-benar berani ya. Shen Wan King, tunggu saja masuk penjara. Shen Wan King, kamu benar-benar berani. Ini kejahatan berat, ayo. Tangkap dia. Tunggu dulu. Sudah sampai saat ini, masih mau melakukan perlawanan sia-sia. Semakin melawan hukumannya semakin berat. Kalian tadi bilang, aku menyembunyikan apa? Ginseng liar semuanya ada di tanganku. Apakah begitu banyak mata kami? Masih bisa salah menuduhmu. Ginseng liar sepengetahuanku. Ginseng liar biasanya berbentuk segi 5 atau kerucut, ujungnya tumpul. Akar dagingnya berwarna kuning atau kuning putih. Ada kerutan halus memanjang dan retakan melintang. Kamu bicara banyak tidak akan mengubah keadaanmu. Fakta pencurian harta milik umum. Siapa bilang aku mencuri harta milik umum? Kamu terus-terusan bilang aku menyimpan ginseng liar. Tolong buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik apa yang ada di tanganmu ini. Apakah ginseng liar? Ginseng yang ditanam biasanya berbentuk spindel atau bulat. Ujungnya sedikit menjulang, batang akarnya tebal, seperti wortel. Benar? Yang di tangan Qin Huihuan ini memang mirip wortel. Bagaimana mungkin ada orang menanam ginseng di gunung kita? Aku tidak pernah dengar. Dia cuma gadis desa yang buta huruf. Apakah dia kenal ginseng? Jelas-jelas dia mengarang cerita. Aku mengarang cerita? Kalau tidak percaya silakan cari orang yang ahli. Lihat saja pasti tahu apakah yang aku katakan benar atau tidak. Kakek Wang sudah lama bergaul dengan bahan obat, dia bisa langsung tahu apakah ini ginseng liar atau ginseng tanam. Dia sekarang sedang mencangkul di belakang. Cepat panggil kakek Wang. Kakek Wang, bagaimana menurutmu? Aku lihat. Ini ginseng tanam pasti. Ginseng liar tidak seperti ini. Aku dengan jujur naik gunung untuk mengambil kayu bakar. Tidak melakukan hal yang salah, tapi tiba-tiba disangka memiliki barang curian. Barang curian ini tidak mungkin. Tiba-tiba muncul di tumpukan kayu bakarku. Ternyata kamu yang melakukannya. Kamu selalu iri pada kakak Ting Song. Kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini agar istri kakak Ting Song terlibat kejahatan berat lalu menyeretnya. Kamu benar-benar kejam. Huihuan, jelas-jelas kamu dan kepala desa. Diam. Kalau kamu berani membongkar aku dan paman, aku akan melaporkan kamu memperkosa aku. Perkosaan adalah kejahatan berat. Mana yang lebih berat, ini atau itu? Pikirkan baik-baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu harus jujur mengaku. Sekretaris Liu ini aku. Aku serakah, aku iri pada Yo Ting Song. Aku yang membuat masalah ini, aku. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Berani sekali kamu. Bisa-bisanya melakukan hal seperti ini, panggil orang. Tangkap dia, bawa ke pasukan milisi.
Sekretaris Liu, lepaskan, aku akan pergi sendiri. Lepaskan aku, istri Ting Song. Kamu sudah menderita, kami akan menanganinya. Kamu pulang saja. Kembalikan ke pemiliknya. Terima kasih. Jangan kira dengan mencari kambing hitam, kamu bisa bebas, aku tahu itu kamu. Tipu muslihat kecil seperti ini masih mau menjerumuskanku. Belajar lagi 1000 tahun. Shen Wanqing, aku tidak akan menyerah. Ayo makanlah. Ini yang kamu bawa dari gunung. SSST, aku juga memetik banyak, tapi harus dirahasiakan ya. Jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Kalau kamu ditangkap, kami bagaimana? Tenang, Bibi 3 pasti tidak akan kenapa-kenapa. Bibi 3 masih harus mengajari kalian baca tulis. Lihat kalian menikah dan punya anak. Hari ini semua karena keluarga Yo. Meski ada kejadian mengejutkan tapi tidak bisa tinggal di sini lagi. Xiaoying, Xiaohao, kalian berdua tahu tidak rumah sekretaris desa di mana? Ya, kami tahu. Iya. Istri Ting Song, kenapa kamu datang? Sekretaris Liu. Silakan duduk. Istri Ting Song, kamu ini mau apa? Sekretaris Liu, keadaan keluarga saya Anda juga tahu sekarang. Ada 2 anak kecil ini lagi begitu Ting Song pulang. Di rumah tidak ada tempat tidur. Jadi saya pikir untuk membangun rumah baru. Ting Song sudah banyak berjasa desa, pasti akan lebih memperhatikan. Soal tanah Anda bilang saja. Kenapa kamu bawa ini barang berharga? Biarkan untuk anak-anak kecil. Saya juga ingin minta maaf. Untuk kejadian tadi Anda sudah menderita. Tidak, Sekretaris Liu, kejadian tadi bukan salah Anda. Kalau Anda tidak menerima ini kata-kata selanjutnya, saya tidak enak mengatakannya. Kalau begitu saya terima dengan muka tebal, ada apa? Langsung saja katakan. Baik begini Pak Liu, saya ingin menjauh dari keluarga Yo. Jadi hari ini datang. Ingin melihat apakah bisa merepotkan Anda untuk mengalokasikan sebidang tanah yang agak terpencil. Dan lagi cuaca ini semakin dingin. Apakah masih sempat membangun rumah baru? Biasanya berapa lama rumah selesai dibangun? Biasanya butuh 3-4 bulan. Kalau tenaga cukup minimal 2-3 bulan masih sempatkan. Kalau bisa langsung beli saja lebih baik. Istri Ting Song memang punya. Ada satu keluarga mantan mahasiswa di desa, baru saja selesai membangun rumah baru tahun ini. Tiba-tiba karena performa bagus seluruh keluarga. Kembali ke kota Jia bermaksud menjual rumah baru ini. Di desa kita Anda tahu siapa yang mampu membeli. Sekarang rumah itu dibiarkan begitu saja. Wah, bagus sekali Pak Liu. Kira-kira berapa harga rumah itu? Dia membangun rumah ini. Dia bilang sekarang saya tidak berharap untung. Saya hanya ingin sedikit mengurangi kerugian. Kalau Anda mau 150. Kalau cocok saya akan menjadi perantara. Oke, saya mau, terima kasih Pak Liu. Baiklah, kira-kira 2-3 hari Anda tunggu kabar saya. Tidak masalah, saya pulang dulu. Baik, sampai jumpa lagi. Ayo pulang. Akhirnya Anda datang, saya sudah menunggu beberapa hari. Bercanda. Barang langka mana mudah didapat. Berarti semuanya sudah didapat. HM yang liar tidak ada. Hanya yang ditanam, lihat apakah Anda mau. Mau dong, yang ditanam juga susah didapat. Begini Anda punya berapa? Saya mau semuanya. Ruang saya banyak. Anda punya uang. 1000 lebih cukup tidak? Tidak kelihatan ya. Ternyata orang ini kaya. Baik, Anda tunggu, saya ambil. Di sini ada 20 batang ginseng liar, semua sekitar 1 kilogram. 50 per batang tidak masalah. Yang lain saya mau semuanya, hitung berapa totalnya. Nah, semuanya 1000, barang-barang lainnya gratis buatmu. Ini 1000. Pas. Keriputmu hari ini.
Gak sebagus yang kemarin. Buat apa beli barang sebanyak ini? Sudah ada rencanaku, aku duluan ya. Bos, semua barang sudah siap. Kamu memang selalu punya cara. Kali ini semua sudah berjasa besar. Harus diberi hadiah nih, pulang dulu. Hati-hati taruh di dekat tembok dulu. Sekretaris Liu berkatmu, kalau tidak, kami masih harus berdesakan di rumah bobrok itu. Apa sih rumah itu, kan kamu yang beli? Aku cuma ngasih tahu aja, Ting Song. Kamu memang dapat istri yang baik, anak ini. Dari kecil sudah susah, keluarga Yo tidak menyayanginya. Malah dianggap sebagai mesin uang, sekarang kamu datang. Hidup akan semakin baik. Iya, kita semua akan berusaha. Hari ini semua sudah bekerja keras, ini bawa pulang, bagikan ke anak-anak. Terima kasih. Terima kasih banyak, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Bibi, ini benar-benar rumah baru kita. Kedua kalian akan punya kamar sendiri. Senang gak? Tunjangan paman tidak cukup. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku bisa cari uang, nanti aku akan cari. Lebih banyak lagi, kalian berdua belum lihat kamar baru kalian. Oke. Gimana ya kabar Yo Ting Song? Semoga dia baik-baik saja. Bos, kamu kena flu? Atau kena pengaruh istri baru? Banyak omong. Tidak mungkin semudah ini. Atasan bilang, terutama kamu. Pimpinan akan datang ke rumahmu untuk memberi semangat. Akhirnya bisa bertemu dia lagi. Bos sudah jatuh cinta. Baru pulang sekali. Sudah terpikat. Penasaran banget. Shen Wanqing ini, baru berapa hari ini? Udah tinggal di rumah baru bukannya. Ngehabisin duit keluarga Yo kita ya? Bikin kesel banget iya. Aku aja belum pernah tinggal di rumah sebagus itu. Ibu kan ibu kandung adik ketiga. Ibu aja belum pernah tinggal di rumah sebagus itu, dia Shen Wanqing. Berani-beraninya HMPH. Kamu masih enak ngomong. Hari itu kesempatan emas tuh. Kok bisa gagal sih? Bukan salahku, itu salah Qin Huihuan. Nyuruh Shen Wanqing gak pakai otak. Langsung dibalikin sama dia. Cewek ini kalau nggak diajarin, cuma bisa bikin susah aku. Aku nggak percaya aku nggak bisa ngatur dia. Kembali adik kedua. Sekarang bukan waktunya buat berantem. Harus cari cara lain. Aku pulang. Adik keempat. Akhirnya kamu pulang. Kamu nggak tahu pas kamu nggak di rumah. Kita dibully sama Shen Wanqing. Apalagi ibu kakak Huihuan udah cerita. Shen Wanqing ini benar-benar keterlaluan. Cuma ngandelin dukungan kakak ketiga. Kalau kakak ketiga nendang dia gimana? Wah, kalau bisa gitu enak ya. Kakak ketiga sekarang lagi nggak waras. Ngebantu yang jahat. Bu Yo, kalian jangan panik. Aku baru dengar kabar dari tim. Kakak Ting Song kali ini berjasa besar. Atasan mau kasih hadiah pemimpin. Akan antar dia pulang kesempatan kita datang. Aku punya 1 botol tinta impor dari luar, kalau kena. Pasti nggak bisa dicuci. Kalau Shen Wanqing punya wajah yang jelek banget menurutmu, kakak ketiga. Mau tahan sama dia? Aduh. Adik keempat emang pantas jadi mahasiswa. Ya udah begitu aja. Minum terus. Plus air pembersih. Yo Ting Song pulang pasti kaget. Sepertinya mereka sebentar lagi sampai. Jangan membuatnya malu. Pergi ke kamar, pilih baju baru. Shen Wanqing, kamu keluar sekarang. Daging 1/2 kilo di rumahku, kamu yang mencurinya kan, cepat keluarkan. Bohong, mata mana yang melihat aku ke rumahmu? Aku memang melihatnya. Omong kosong, percaya tidak aku akan menyobek mulutmu. Berhenti kakak ipar. Daging yang kamu beli pagi ini sudah dimasak oleh ibu. Kenapa kamu bisa menuduh kakak ipar ketiga?
Kakak ipar ketiga ini salah kakak ipar kedua. Aku juga salah karena pagi ini membantu ibu mengambil daging. Tidak bilang ke kakak ipar kedua membuatnya salah paham. Ini adalah Yo Lili, anak keempat keluarga Yo. Katanya dia selalu sekolah di luar, apa mungkin dia pulang liburan. Kakak ipar kedua, kenapa kamu tidak tanya dulu? Langsung menyiram air ke orangnya. Kakak ipar ketiga, aku lep ya. Tidak usah. Ah, tidak apa-apa, tidak usah. Tidak apa-apa. Cepatlah masak. Si ketiga sudah sampai di pintu desa. Kakak ipar ketiga, kamu juga cepat siapkan diri. Si ketiga ini sudah hampir sampai. Rasanya ada yang tidak beres. Aku bilang ada yang tidak beres. Ternyata begini caranya, memang keluarga Yo tidak ada yang baik. Ini cuma tinta anti air. Pikir aku tidak bisa apa-apa. Ting Song, akhirnya kamu pulang. Kami semua menunggumu. Ketua Liu ini adalah atasan saya. Ini adalah wakil saya. Atasan ini adalah Ketua Liu dari desa kami. Halo, Anda datang ke desa Xianghua kami. Sungguh kehormatan bagi kami. Ketua Liu adalah bawahan saya yang paling berbakat, sering meraih prestasi. Kali ini dia kembali meraih prestasi besar. Sebenarnya saya sudah lama harus datang melihat. Ting Song, bukankah baru saja menikah? Istri baru sudah datang. Kamu maksud Wan Qing? Wan Qing sedang menunggumu di rumah. Ting Song beruntung sekali. Baru pergi beberapa hari. Wan Qing sudah membawa 2 anak. Pindah ke rumah baru. Rumah baru. Iya, sambil jalan kita ngobrol. Kalau gitu aku makin penasaran. Pengen ketemu istri baru Ting Song. Lausan. Kamu pulang ya? Pulang aja udah bagus. Sangge kakak Ting Song. Wah, selamat datang Pak. Terima kasih atas bantuannya Ting Song kami. Mungkin merepotkan ya? Ah, gak ada apa-apa. Ini pasti istri baru Ting Song ya? Bukan, Pak. Istri saya ada di dalam, saya antar Pak ketemu. Istri kamu di rumah. Paman San. Saya di sini. Istri kok jadi cantik banget? Bukannya tinta ini gak bisa hilang. Iya, saya gak sengaja kena. Sudah dicuci berhari-hari gak hilang-hilang. Aneh banget ya. Wanita ini kayaknya ada yang aneh. Lihat dia sekarang kayak siluman rubah. Bisa jadi? Pak, ini istri saya. Selamat datang, Pak. Halo Ting Song. Selalu penasaran sama istri baru di rumah. Ternyata cantik banget ya. Iya dong. Kok bisa dia? Dulu saya heran sifat kakak kita. Kok bisa terima aja istri yang diatur sama keluarga? Ternyata istri kakak cantik banget. Kayak bidadari, gak heran kakak setiap malam tidur sambil manggil istri-istri. Ayo semua jangan ngobrol, berdiri. Masuk ke dalam yuk. Pak, silakan duduk di dalam. Semuanya sudah jauh-jauh datang, makan dulu sedikit. Nanti saya masak sekalian cobain masakan saya. Kalau istri kakak sudah ngajak kita, terima kasih ya. Maaf ya, gak ada jatah kalian.
Sansao, maksud kamu apa? Bukan masalah saya ini orang tua tapi... Kamu ini masih ada rasa hormat sama Ibu Yoga? Kalau nggak takut didengar bosnya ringin lagi suaranya. Bos-bos kalau tahu Ting Song balik kalian bahkan nggak kasih dia makan. Sedikit pun nanti mereka bakal cari kalian. Kasus penganiayaan itu berat loh. Ayo pulang dulu. Buyo, apa kita cuma diam aja sama cewek itu? Sekarang dia langsung usir ibu. Aku aja kesal. Seharusnya tadi pakai asam sulfat biar cewek itu nggak bisa genit lagi. Kalian pikir aku bisa nelen ini semua? Kalau ini jadi besar, nggak ada untungnya buat kita. Apa kalian berdua pengen aku masuk penjara? Ibu bilang bener. Ini harus dipikirkan matang-matang. Aku ada ide bagus. Lily emang pantas jadi mahasiswa. Ide bagus apa tuh? Nanti juga tahu. Emang harus mahasiswa. Wah kakak ipar. Kamu bisa sulap ya sebentar aja. Udah ada banyak masakan. Cuma masakan rumahan sederhana. Ayo coba dulu. Enak. Ting Song, istri kamu ini nggak cuma cantik tapi juga jago masak. Kamu emang beruntung banget. Kakak ipar kita. Apa pernah ketemu ya? Yo, Ting Song ini anak buah. Matanya tajam banget di pasar gelap. Padahal aku udah pakai makeup tua. Kok dia masih inget wajahku? Aku nggak boleh dia kenali. Kalau nggak gimana mau jelasin ke Yo Ting Song soal barang-barang yang aku jual? Ya. Aku nggak pernah lihat kamu. Jangan-jangan kamu. Ke semua cewek bilang gitu. Enggak. Sudahlah, istriku sehari-hari di desa. Mana mungkin kamu pernah ketemu? Beneran suara kakak ipar ini. Kayak pernah dengar di mana gitu. Sudahlah, dia sekarang kan istri Ting Song. Kalau kamu pengen punya istri, cari sendiri. Mas, aku jamin. Aku nggak ada niat apa-apa sama kakak ipar. Meskipun kakak ipar cantik seperti bidadari. Tapi kamu tahu kan aku ini orangnya. Nggak punya niat jahat juga nggak punya nyali. Makan aja deh, makan aja, nggak bisa nutup mulutmu. Untung bisa dibohongi. Ting Song, dua anak ini. Dua anak ini adalah anak kakak sulungku. Setelah dia meninggal mereka tinggal di keluarga Yo. Setelah istriku masuk keluarga memaksanya untuk mengadopsi. Untung istriku baik hati, sekarang dua anak ini ada di bawah nama kami. Oh iya, aku masih punya sup ayam, aku ambil dulu. Aku temani kamu ya. Kalian suka nggak rumah baru kalian ini? Suka, tante baik banget sama kami. Sebelumnya aku dan kakak nggak pernah kenyang. Setelah datang ke sini kami makan kenyang setiap hari. Tante juga belikan kami baju baru. Iya. Tante juga bilang ke depan hidup kami akan semakin baik. Aku aja jangan sampai kepanasan. Wan King. Selama ini kamu sudah susah, terima kasih. Rumah ini pasti mahal banget ya tunjangan yang aku kasih. Nggak cukup, kamu dapat uang dari mana? Oh, rumah ini. Ada orang yang jual murah dan aku juga ada tabungan sedikit. Kau menguras tabunganmu untuk membelikan kami rumah. Ya, rumah ini aku juga butuh. Wan King. Belum pernah ada orang yang memperlakukan aku seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku bisa membalasmu? Aku nggak minta kamu membalas. Kalau memang harus bilang, maka hiduplah dengan baik. Tante, supnya sudah matang. Ini yang diberikan atasan kali ini, aku berjasa besar. Kau hitung totalnya 1.100 yuan. Banyak banget. Ya. Dan aku juga naik jabatan. Sekarang tunjanganku setiap bulan, seharusnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga
kehidupan kita nanti pasti akan semakin baik. Kita di atas sana masih ada tugas, kalau tidak, aku bisa saja mengajukan cuti 2 hari. Tidak apa-apa. Setelah tugas selesai aku akan ajak kamu dan anak-anak kembali ke atas. Benar-benar nanti. Aku akan mengatur untuk kalian. Kamar yang paling besar. Terima kasih bos, kalian bisa pulang. Urusan rumah ada aku, jangan khawatir. Kalau ada apa-apa kirim telegram saja. Bagus, uang kakak ketiga semuanya masuk ke kantongnya. Aku akan pulang dan bilang ke ibu. Aduh. Adik keempat, kenapa kamu di sini? Aku tidak melihatmu. Kamu, Ayo, aku akan membersihkanmu. ayo aku bersihkan. Apa yang kamu lakukan? Wajahku? Jangan khawatir, bukan asam sulfat, hanya sedikit kalium permanganat di wajahmu. Paling-paling hanya bertahan sebulan. Apa yang kamu lihat? Aku hanya membalas budi dengan cara yang sama. Aku peringatkan kamu kalau kamu berani menggangguku lagi. Lain kali bukan hanya sekadar mewarnai. Pergi. Ibu. Anak keempat, kenapa kamu begini? Cepat bangun. Adik keempat, bukannya kamu pergi mencari informasi. Kenapa jadi seperti pantat monyet? Semua gara-gara Shen Wan King, wanita itu. Aku dengar kakak ketiga bilang akan memberinya 1.000 yuan. Dia membuatku seperti ini, bagaimana aku bisa menghadapi orang nanti? 1.000 yuan. Katanya hadiah karena kakak ketiga berjasa. Tunjangan kakak ketiga naik 2 kali lipat. 2 kali lipat banyak sekali. Berapapun naiknya tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Sudah berpisah. Ibu seharusnya dulu. Kamu tidak boleh melonggarkan. Sekarang rumah sudah berpisah. Uang adik ketiga semuanya jatuh ke tangan wanita itu. Kamu masih berani bicara. Waktu itu dia menarik saya mau lompat ke kolam. Kalian semua ada di mana? Jangan ribut-ribut. Shen Wan King ini sombong banget. Cuma ngandelin si kakak ketiga, sekarang kakak ketiga udah balik ke atas. Kita punya banyak kesempatan. Shen Wan King, kamu tunggu aja urusan hari ini. Aku akan bikin kamu bayar 100 kali lipat. Sudah selesai mandi, kalian istirahat aja. Aku juga harus mandi dulu. Aku seharusnya masih di zaman ini. Tapi ini di mana ya? Halo, mau tanya-tanya. Ini tempat apa ya? Ini di Kabupaten Changling. Kabupaten Changling, aku ingat desa Xinghua, jaraknya dari kota kurang lebih 20 km. Jangan-jangan ruanganku bisa teleportasi. Coba lihat masih bisa balik atau enggak. Masuk. Keluar. Benar-benar bisa teleportasi. Kalau gitu ke depannya ke kota bakal gampang banget, asyik. Tapi rumah itu kelihatannya bersih banget. Kayaknya nggak ada yang tinggal. Kalau bisa beli, bagus deh. Atau coba lihat lagi. Kamu siapa? Mau cari siapa? Halo. Nama saya Shen Wan King. Apakah Anda pemilik sini? Saya tinggal di sini hampir seumur hidup. Nggak pernah mau pergi anak-anak saya. Udah lama mau ajak saya ke Kotayan. Rumah ini udah lama kosong. Kayaknya bakal rusak deh. Kalau begitu rumah ini dijual nggak? Saya mau beli. Kalau kamu mau. Saya punya beberapa syarat.
Oke, silakan. Ini tempat saya dan istri saya menghabiskan hidup bersama. Jadi harus tetap seperti aslinya, kamu nggak boleh menyewakan lagi atau untuk cari untung. Jual lagi. Syarat-syarat itu saya bisa penuhi. Sebenarnya saya cuma buat mempermudah teleportasi. Kalau begitu Anda kasih harga aja, uang atau barang-barang bisa. Nggak usah asal kamu jaga baik-baik. Rumah ini saya kasih ke kamu. Ini kabupaten di pinggiran kota Yan. Belum lagi rumah sebesar ini tanahnya saja. Minimal 1.000 yuan, Pak. Rumah Anda ini sangat berharga. Saya punya 1.000 yuan. Tidak perlu. Saya tidak berniat menjualnya. Anda hanya perlu menjaga rumah ini untuk saya. Setelah saya meninggal nanti, Anda bisa mengurusnya kapan saja. Terlihat kita punya jodoh. Rumah ini saya serahkan pada Anda. Bukan mimpi. Berjualan di pasar gelap bukanlah solusi jangka panjang. Sekarang dengan rumah ini, tidak hanya mudah ke kabupaten tapi juga bisa menyimpan barang. Masih jauh dari kaya raya. Xiaoying Xiaohao, saya mau ke pasar, kalian bagaimana? Main saja di sekitar sini, di dapur sudah saya siapkan makan siang. Kalau lapar ingat untuk makan ya. Ini kuncinya. Ya, saya pergi dulu. Shen Wanqing dia pergi sebelum pergi. Dia sudah menyiapkan makan siang untuk 2 anak kecil itu. Sepertinya dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Baik. Ya, ke pasar dulu lihat apa yang lagi laku. Sekalian cari informasi. Cepat-cepat nanti tidak kebagian. Saya mau beli daging, saya juga mau beli daging. Sudah sebulan tidak makan daging, antri terus tidak dapat. Benar, ayo. Kakak, mereka mau beli apa? Kenapa buru-buru sekali? Beli daging dan sayur. Saya dengar para pekerja di kabupaten makan di kantin pabrik, kenapa masih harus keluar belanja sendiri, apa tidak enak? Jangan dibahas koki kantin pabrik. Memang jago masak tapi sekarang semua kekurangan bahan. Kantin kami juga kekurangan, bukan karena kami sudah menyerahkan banyak kupon dan uang beras tapi akhirnya tidak dapat apa-apa. Lebih baik beli sendiri dan masak di rumah. Oh begitu, tapi kantin seharusnya punya cara untuk membeli bahan. Kenapa juga tidak bisa dapat? Kamu pikir bahan makanan di kabupaten persediaannya cukup? Walaupun punya uang dan kupon toko negara pun susah beli ya. Iya, sebenarnya kami juga lebih baik kasih subsidi ke kantin. Bahkan kalau bisa beli daging atau telur di pasar gelap. Untuk nambah nutrisi kita ya lumayan. Iya juga. Kalian tahu gak siapa yang ngurus pembelian barang-barang? Manajer Wang. Udah deh, jangan banyak omong, ayo antri. Gua punya banyak barang. Kayaknya kesempatan cari duit nih. Ada perlu sama gua ya? Udah hati-hati banget, gimana dia tahu? Itu. Gua baru dengar 2 pekerja bilang kantin kita kekurangan barang. Kamu nanya-nanya buat apa sih? Gua gak ada maksud apa-apa. Cuma gua punya sedikit koneksi bisa dapetin barang. Kira-kira kantin kita butuh gak ya? Kalau gak butuh ya anggap aja gua gak bilang apa-apa. 3, 2, 1. Berhenti. Manajer Wang. Kamu beneran punya barang ya? Tenang aja. Pasti lebih murah dari pasar gelap, tapi barangnya dijamin bagus. Kalau gak percaya boleh mampir dulu ke tempat gua. Oh, tunggu bentar. Ini alamat tempat gua. Bukan alamat Pak Liu ya dulu, dia bilang sama gua. Dia mau ke kota yang rumahnya dikasih ke saudara buat dijaga. Jangan-jangan kamu keponakan jauhnya ya? Atau Om Yo ya? Betul. Udah bilang dari tadi gua juga murid Pak Liu.
Kita saudara. Jadi kapan mau mampir? Gak usah lihat Pak Liu, gua percaya. Pabrik kita butuh banyak, kamu bisa nyediain gak? Semakin banyak semakin untung dong. Tenang aja, yang gua punya pasti gua siapin. Kalau gak punya, gua bakal berusaha nyariin buat kamu. Gini aja, kamu butuh apa aja kasih list ke gua. Nanti sesuai waktu yang disepakati ambil aja di tempat gua. Oke, ikut gua. Barang-barang ini, nanti kamu hitung harganya ya. Oke, kapan butuhnya? Tentu semakin cepat semakin baik. Kalau di kamu barangnya udah siap, nanti gua bawa orang buat ambil. Tidak masalah. Kalau Bapak buru-buru bagaimana kalau 2 hari lagi? Langsung saja datang ke tempat saya. Wan King, kamu benar-benar telah menyelamatkan nyawa seluruh pabrik kami. Hei Pak Wang, Bapak terlalu baik. Kita saling membantu ya sudah. Saya pulang dulu, Bapak juga pulang saja. Dengan jalur Pak Wang ini, masalah uang pasti bisa teratasi. Selamat saya kaya. Apa yang terjadi? Cepat bangun. Apa yang terjadi? Kami baru keluar sebentar. Wah, ada sirkus ya? Cepat kita lihat. Di luar ada sirkus, kita lihat yuk. Tidak apa-apa, kamu kunci pintunya. Kami hanya pergi sebentar. Barang-barang tidak ada yang hilang. Sepertinya mereka mengejar uang. Untung saja saya menyimpan uang di tempat rahasia. Kamu tidak marah pada kami kan? Untung pencuri itu mengalihkan kalian. Kalau kalian berdua terjadi sesuatu, apa yang harus saya lakukan? Apakah kami lebih penting dari uang? Tentu saja uang bisa dicari lagi. Tapi kalian berdua di dunia ini adalah harta yang tak tergantikan. Orang lain menyebut kami beban dan pembawa sial. Ini pertama kalinya ada yang bilang kami adalah harta. Dulu kalau kami melakukan kesalahan kecil pasti akan dihukum berat dan tidak diberi makan. Sudah-sudah, jangan menangis di mata Bibi. Kalian berdua adalah harta saya. Bibi saya dulu selalu berpikir, Kamu sama seperti mereka. Hanya berpura-pura baik. sekarang baru saya sadar, kamu berbeda dengan mereka. Kamu lebih baik dari ibu kandung kami. Sudah-sudah, jangan menangis. Rumah Bibi berantakan begini. Kamu tidak marah pada kami kan? Rumah ini tidak ada yang hilang. Sepertinya pencuri itu mengejar uang, tapi uangnya Bibi sembunyikan di tempat yang tidak ada yang tahu. Jadi mereka datang untuk tidak ada. Benarkah? Tapi kita tidak bisa biarkan orang lain tahu rumah kita tidak kehilangan apa-apa. Jadi San akan memberikan tugas kepada kalian. Ayo. Kalian berdua lari keluar dan bilang, rumah kita kemalingan hilang 1000 yuan. Pastikan orang lain percaya bahwa rumah kita benar-benar kehilangan sesuatu, oke? Pergi. Tidak perlu dikatakan pasti ada hubungannya dengan keluarga Yo. Tidak bisa lepas. Lihat saja, aku tidak biarkan kalian saling menggigit. Aduh, jiwa kalian diculik hantu ya? Kenapa jalan saja tidak bisa? Misterius sekali, ngapain sih? Kami baru saja di luar dengar rumah Shen Wan King kemalingan. Dan hilang 1000 yuan. 1000 yuan. Aduh ya ampun. Si Empat, bukannya kamu bilang kamu sudah pergi ke rumah Shen Wan King sekali? Katanya tidak ada apa-apa tidak. Wanita jelek itu pasti menyembunyikan uangnya di tubuhnya. Aku sudah mencari. Tidak ada apa-apa, si Empat. Apakah kamu salah bicara rumah Shen Wan King? Hanya sebesar itu 1000 yuan. Bukan sebatang jarum, bagaimana mungkin? Tidak ada apa-apa, kakak kedua. Apa maksudmu kata-kataku ada yang palsu? Belum tentu, itu kan juga bukan. Jumlah kecil dimasukkan ke saku. Bisa sangat menggembung, kamu sengaja bilang tidak menemukan. Menipu kami, ingin menyimpan uang itu. Menyembunyikan sendiri juga bukan tidak mungkin. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong. Ibu, bagaimana menurutmu? Di luar semua bilang Shen Wan King kehilangan 1000 yuan.
Ini sampai mau melapor ke polisi dengar. Sepertinya tidak seperti bohong. Benar aku bilang si 4. Kamu tidak mau membagikan kepada kami. Kamu juga harus memikirkan ibu. Si 4 kamu beritahu aku sebenarnya. 1000 yuan ini benar-benar ada padamu tidak? Tidak, jangan bilang 1000 yuan di tubuhku. 1 sen pun tidak ada. Yo Wen Wu Qian Xiu Siang, kalian jangan di depan ibu. Omong kosong, berani tidak kamu? Biarkan kami menggeledah kamarmu. Aduh ibu. Lihat mereka. Kalau kamu benar-benar jujur, biarkan saja dia menggeledah. Sia Tou. Katakan padaku kamu sembunyikan atau tidak uang 1000 itu. Kalian masih tidak percaya padaku? Tidak ada. Ternyata mereka. Kak Junyo, mereka semua bersikeras, itu aku yang sembunyikan. Uang 1000 itu. Aku hampir seperti Doe. Shen Wanqing yang manis itu. Terakhir kali dia yang membuatku, aku baru saja keluar dari pasukan milisi. Uang itu benar-benar tidak ada padamu. Kamu juga tidak percaya padaku. Siapa yang aku percaya ini, kan sedang berpikir. Setelah kembali ke kota baru menikahimu, tadi terlalu terburu-buru. Benar? Hanya saja sekarang sedang mengurus hubungan. Masih kurang uang. Kurang berapa? Salahnya Shen Wanqing itu kalau bisa dapatkan. Uang 1000 itu tidak takut kurang. Uang untuk mengurus hubungan ini. Si manis itu licik. Tapi sejak kejadian terakhir kali ini lebih sulit. Untuk berhasil. Bukankah kamu bermimpi ingin dia hilang? Aku punya cara. Cara apa? Mari kita bicara pelan-pelan. Jahat, hehehe. Bukan itu pemuda yang berhubungan dengan Qin Hui Huan. Yo Lili juga. Tidak peduli dia cepat atau lambat pasti menangis. Aku harus menemui Direktur Wang. Adik kami datang untuk mengambil barang. Bagaimana pengiriman barang lancar? Sedang menunggu, kalian semuanya sudah siap di sini. Ayo. Banyak sekali, adik kamu benar-benar hebat. Ada daging juga. Kalian bawa barang ini dulu ke kantin, oke. Pelan-pelan. Ini uang untuk semua barang. Totalnya, 1.520 yuan, kamu hitung dulu. Oke. Benar, saya akan membulatkan harganya untuk Anda. Wah, kok jadi malu-malu gini? Terima kasih banyak atas bantuan Anda, silakan diterima. Sedikit uang kembalian ini bukan apa-apa. Saya yang seharusnya bilang terima kasih, berkat Anda pabrik hampir tidak bisa membayar gaji pekerja mengeluh karena makanannya tidak enak, padahal kalau makanannya enak, mereka akan lebih semangat bekerja dan kinerja pabrik akan lebih baik. Oke, saya duluan ya. Mener, tunggu sebentar. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Ini hanya sedikit hadiah. Jangan diremehkan ya. Ini hanya sedikit hadiah, semuanya masih segar. Anda bawa pulang biar anak-anak mencobanya. Wah, kok jadi malu-malu gini? Hei, nanti masih perlu bantuan Anda, tolong diperhatikan ya. Ini Anda harus menerimanya. Baiklah, saya terima dengan muka tebal. Hei. Kedepannya pasukan untuk kantin pabrik kami bergantung pada Anda. Saya pergi dulu. Oke, hati-hati di jalan ya. Kaya raya. Tapi satu pabrik sekali belanja. Paling tidak bisa untuk 2-3 bulan. Tidak bisa bergantung pada satu sumber saja. Saya ingat di kabupaten ini sepertinya masih ada 2 pabrik milik negara. Kalau bisa membuka saluran ini juga, maka benar-benar tidak perlu khawatir. Tidak ada uang yang dihasilkan. Sibuk menghubungi orang dari 2 pabrik lainnya, sampai lupa waktu harus cepat-cepat pulang. Aduh. Siapa ini, kenapa mengikuti saya? Ini obat bius tidak bisa. Saya harus cepat kembali ke ruang.
si manis. Kamu tetap terjebak di tangan saya. Kak Junyo, apakah cara itu bisa berhasil? Tentu saja lihat. Nanti saya cari 2 preman. Kita manfaatkan saat dia tidak sadar bawa dia ke tempat sepi. Lalu bawa ke sana kemudian. Hahaha kemudian. Kamu bawa sekelompok orang untuk menangkap basah. Kali ini, kita tidak hanya punya bukti yang kuat. Tidak ada yang bisa membantunya. Hebat tidak ada pria yang tahan dikhianati, pasti kakak ketiga marah dan menceraikannya. Katakanlah mungkin uang 1000 itu masih ada padanya nanti. Dia tidak hanya kehilangan reputasi, tapi juga kehilangan segalanya. Wanita sialan, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Aduh. Kamu membuatku terluka. Wanita sialan, lihat nanti aku akan bermain denganmu, bos. Untungnya kami berdua, kalau tidak kami tidak akan menangkapnya. Ternyata wanita sialan ini lumayan juga. Lihat wajahnya, kulitnya. Masih kelas, wahahaha. Tunggu apalagi, aku sudah tidak sabar. Tenang, biar aku yang mulai. Di dalam ini lebih menarik. Aduh. Aduh, aku sudah tidak sabar, aduh. Biarkan aku yang mulai. Ah. Wanita sialan sakit sekali. Lee Junyo. Apa yang kamu tunggu, ayo. Wanita sialan. Nanti aku akan menghajar kamu. Siapa itu? Ayo pergi. Istri. Wan King, kamu kenapa? Paman kami sudah menunggu Bibi lama. Dia belum kembali. Jangan-jangan dia ada masalah. Bibi hanya tertidur, di sini ada aku. Kalian tidur saja. Tidak bisa terlalu dingin. Kalau terus begini dia akan masuk angin. Istri sudah lebih baik. Yo Ting Song, kamu binatangnya. Istri tidak tahu bagaimana keadaannya. Kamu masih di sini melamun. Rasanya lengkungannya. Otot perutnya kencang. Tidak. Bukankah aku diserang? Kamu sudah bangun. Jangan teriak, bukan seperti yang kamu pikirkan, jangan teriak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu kenapa kamu melepas bajuku? Aku cuma mau bantu kamu hangatkan badan. Benar-benar tidak ada niat lain. Lalu kenapa kamu belum bangun? Awalnya aku izin pulang untuk melihatmu, tapi di perjalanan aku lihat ada gerakan di hutan, aku masuk dan melihat kamu terbaring di tanah. Andai aku datang lebih awal, aku pasti bisa menangkap orang jahat itu. Untung kamu baik-baik saja. Apa kamu melihat wajah orang itu? Aku berusaha keras dan melihat wajah seseorang. Itu Lee Junyo. Mereka menggunakan handuk yang dibasahi obat bius. Menutup mulutku. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak dia pasti berhasil. Yo Ting Song, terima kasih. Aku adalah suamimu. Membuatmu berada dalam bahaya seperti itu kelalaianku. Sayang. Ikut aku, membuatmu menderita ya.
Kamu menjaga negara mengorbankan keluarga kecil untuk yang besar. Sudah sangat hebat dan menyelamatkanku di saat kritis. Yo Ting Song, kamu lebih jantan dari banyak pria. Aku akan lihat apa yang bisa aku masak untuk kalian. Tidak bisa. Tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Berani mengganggu orangku Li Junyo. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kenapa kamu datang-datang saja? Bawa banyak barang untuk apa? Lau Song, aku minta bantuanmu. Bukan masalah satu kalimat apa yang terjadi. Bantu aku cari seseorang. Li Junyo semakin detail semakin baik. Ada apa sudah lama tidak melihat? Matamu seperti ini, ada kejadian besar ya? Ini harus benar-benar dirahasiakan. Jangan sampai dia tahu. Tunang, serahkan padaku. Terima kasih banyak. Aku dan Li Junyo tidak ada permusuhan serius. Paling hanya kesal dia tidak perlu mengambil risiko besar untuk melawanku. Kita bicara pelan-pelan ya. Jengkel. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Yo Lili. Tidak bisa lepas. Saya selalu tidak ikut campur urusan orang lain. Tapi dia terus-terusan mengganggu saya. Sepertinya saya harus memberinya pelajaran. Tidak ada jalan lain. Saya benar-benar kesal dengan Shen Wan King ini. Bagaimana dia bisa begitu beruntung masih bicara saja? Katanya biar saya yang bawa orang untuk menangkapnya. Baru saja saya sampai di desa. Si adik langsung menyuruh kami pulang, semua orang pikir ini saya. Yang minta orang si kakak ketiga ini juga. Tidak pulang cepat, tidak pulang lambat. Justru pulang di saat seperti ini. Alhasil uang tidak dapat, orang pun tidak bisa kita sakiti. Sungguh sial. Menurut saya kita ini kurang tegas. Mengusirnya saja apa artinya? Langsung jual saja dia lebih baik. Kenapa saya tidak terpikirkan ini ya? Ah, orang seperti ini. Biarkan dia berteriak ke langit-langit tidak menjawab, berteriak ke bumi-bumi tidak mendengar. Junyo ini kenal banyak orang. Cepatlah kamu pergi berdiskusi dengannya. Kamu tadi buru-buru mau kemana? Hal kecil saja. Yo Ting Song. Bagaimana kalau saya bilang bagaimana kalau keluarga Yo ini kalau ada apa-apa? Apakah kamu akan memihak mereka? Kenapa tiba-tiba bertanya ini? Tergantung apa yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan kesalahan yang sangat serius, saya tidak akan memihak mereka. Harus bagaimana ya bagaimana. Benar. Kalau mereka yang menargetkan saya. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Saya hanya bertanya. Kalau benar-benar harus memilih, kamu adalah istri saya. Saya pasti tanpa syarat akan berada di pihakmu. Sayang, saya sudah memutuskan. Kamu sendirian membesarkan dua anak terlalu berat. Kamu ikut saya ke atas saja, atasan sudah setuju. Mengatur kita tinggal di perumahan keluarga Xiao Hao Xiao Ying. Kalian mau tinggal di perumahan keluarga tidak? Ma. Yo Ting Song. Saya untuk sementara belum bisa ikut kamu ke atas. Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Tapi kamu terus saja di sini. Aku masih khawatir. Kejadian kemarin akan terulang. Tenang saja, kejadian seperti kemarin pastinya tidak akan terjadi lagi. Tapi, percayalah padaku, aku janji padamu. Begitu aku selesai dengan urusanku, aku akan bawa mereka berdua pergi bersamamu. baik, semuanya terserah kamu. Cepat makan, nanti dingin. Ayo. Ting Song, ada telegram dari atas. Memintamu segera kembali ke tim. Baik, aku segera kembali. Sayang, aku harus pergi dulu, kamu harus hati-hati. Kamu cepat kembali saja. Xiao Ying, Xiao Hao. Pergi main sendiri saja, aku yang akan membereskan. Baik. Aduh, si Ting Song ini. Kok memberikan banyak sekali lagi? Ditambah dengan yang diberikan bulan lalu. Ini pasti sudah 2.000 yuan bukan? Selalu membawa ini di badan, juga bukan solusi. Lalu bagaimana?
2.000 yuan aku bilang uang ini. Masuk ke kantong si perempuan itu bukan? 2.000 yuan kamu tidak salah lihat kan? Aku lihat sendiri si adik ketiga buru-buru dipanggil. Oleh atasan si Shen Wanqing ini menyembunyikan uangnya di kotak besi dalam lemari itu. 2.000 yuan itu kan uang. Keluarga Yo kita kenapa harus dihabiskan oleh orang luar seperti dia, benar-benar bikin kesal. Ibu jangan marah. Aku sudah janji dengan kakak Junyo, kebetulan kakak Junyo kenal orang yang ahli dalam hal ini. Nanti saat waktunya tiba, kita tinggal pakai karung, tidak perlu lagi melihat Shen Wanqing. Orang ini asalkan perempuan ini hilang, uang 2.000 yuan itu pasti jadi milik kita. Ayo. Keluar dari pintu ini. Kamu jangan harap bisa kembali. Kalian yakin bisa menjualnya ke tempat yang jauh? Sudah kuatur semuanya. Kurang lebih bisa dijual dengan harga segini. Aduh, itu malah lebih baik. Bisa membuatnya hilang sekaligus dapat uang begitu kakak Hui Huan. Pastinya bisa menikahi kakak ketiga kalau bisa menikah dengan kakak ketigamu. Uang saku kakak ketigamu nanti pasti tidak akan kurang untukmu. Asalkan Shen Wanqing menghilang, kakak ketiga pasti bisa menikahimu. Wanita itu hampir saja membuatku lumpuh waktu itu. Kali ini, kita harus hati-hati. Kalian tarik perhatiannya di sini. Perhatiannya. Aduh. Sayuran liar ini aku yang pertama kali dapatkan. Aku yang melepaskannya. Bukan karena kau menginjaknya baru bisa mendapatkannya. Kau ini tidak tahu malu. Mana ada ini milikku. Aktingnya tidak bagus juga. Aku. Cepat bantu. Sudah hampir. Orangnya sudah dibawa? Di sini. Nih. Hei, orang ini tidak akan kembali lagi kan? Jangan khawatir, kami selalu mengirim orang ke gunung yang jaraknya 700-800 km. Dia punya sayap pun tidak akan bisa kembali. 500 yuan ini harusnya dibagi-bagi dong. Kami juga sudah berusaha, aku tidak banyak minta. Cuma 100 yuan bagianku, tidak usah. Semuanya untuk kakak Junzhou biar bisa digunakan untuk menjalin hubungan. Lily memang pintar. Kakak akan menyayangimu. Jangan banyak bicara, cepat pergi dari sini. Kalau ketahuan orang tidak baik. Kasih ke aku. Orangnya sudah diselesaikan? Bagaimana sudah selesai? Kamu tidak bawa orang luar kan? Masa sih aku tidak sebodoh itu? Ini uang keluarga Yo kita. Uangnya mana? Wah, seumur hidupku pertama kali melihat uang sebanyak ini. Siapa yang tidak banyak orang seumur hidup tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Sekarang semuanya milik kita. Uang ini harus aku yang simpan. Ibu, kamu harus membagikan sebagian kepada kami. Aku dan suamiku sudah susah payah baru bisa mengeluarkan uang ini. Baiklah, 2.000 yuan ini. Ibu simpan 1.000. Bagikan 800 kepada kami, tidak berlebihan kan? Apa aku yang sibuk bolak-balik cuma dapat 200? Gak ada, aku yang maju duluan, kamu bisa dapat kesempatan ini. Minimal kasih aku 1.000, kenapa sih? Si 4 kayaknya kamu nggak ngapa-ngapainnya. Cuma ngasih kabar sisanya kan? Di Junyo mereka yang kerjain aku sama bos yang bongkar kuncinya. Sampai lama banget. Kamu santai aja mau ambil 1.000 ini. Kamu berani banget ya, santai apanya? Siapa yang ngasih ide, siapa yang cari bantuan? Hal kayak gini emang yang punya otak dapat lebih banyak. Kamu ngatain siapa nggak punya otak? Udah deh, jangan ribut. Aku kasih tahu kalian, uang ini nggak ada yang boleh ambil. Simpan aja sama aku, untuk urusan rumah tangga. Wah, ibu ini keterlaluan. Uang tunjangan yang dulu dikirim kakak ketiga, semuanya kamu simpan sendiri, nggak pernah kamu keluarin. Untuk kita pakai hari ini, uang ini kamu jangan harap ambil semua. Aku setuju. Baiklah, kalian mau memberontak ya? Awas aku pukul kamu ini nenek-nenek mukaku.
Aku udah lama nggak suka sama kamu Qian Xiuxiang. Kamu ini brengsek, aku selama ini baik-baik. Sama kamu wah apa sih? Kamu? Jangan pikir aku nggak tahu si tua bangka ini. Semua uangnya masuk ke mulut kamu. Kamu berani mukul aku. Aduh, aduh. Sudah. Jangan berantem lagi. Seru banget. Shenwan King. Sama aku. Kakak ketiga. Kenapa kamu pulang? Sayang, aku pagi ini cari teman seperjuangan menyelidiki soal Li Junyo. Pas di jalan keluar desa ketemu dia. Dia bilang Li Junyo ini udah pernah di beberapa desa. Dia pakai status anak muda kota, nipu banyak cewek. Aku selalu khawatir dia bakal macam-macam sama kamu. Kamu khawatir sama aku. Sebenarnya Li Junyo ini, dia disuruh orang lain. Siapa? Aku ajak kamu nonton pertunjukan yuk. Terlalu berbahaya, jangan lakukan ini lagi. Kedua orang ini selalu menjadi target penangkapan dari kantor penegak hukum. Hari ini benar-benar berkat kalian. Masih ada satu adegan terakhir. Kamu sudah siap? Beritahu kantor penegak hukum. Ya. San, bukannya kamu sudah kembali ke atas? Kalau aku sudah kembali, mana mungkin aku bisa melihat pertunjukan bagus seperti ini. Aku pikir kalian hanya mengambil keuntungan kecil, tidak menyangka hal keji seperti ini juga kalian lakukan. Jangan ngawur, kami tidak melakukan apa-apa. Jangan sembunyikan, uang ini sudah aku tandai. Khusus disiapkan untuk kalian. Jadi, ini adalah jebakan yang sengaja kalian pasang. Tidak terlalu bodoh juga. Orang dari kantor penegak hukum akan segera datang. San, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Masalah mencuri uang itu semua perbuatan Erge dan Ersao. Aku benar-benar tidak tahu, San. Yo Lily, bagaimana bisa kamu membersihkan dirimu? Sebersih itu, jelas-jelas ini adalah ide kamu. Berkolusi dengan Qin Huihuan dan Li Junyo ini. Benar, jelas-jelas kamu. Kamu ini bintang sial, kalau kamu tidak kembali tidak akan ada masalah. Kamu baru kembali langsung bersama orang tua bangka ini. Memikirkan cara ini sekarang jadi begini. Kenapa nasibku sial sekali? Ayo adik ipar. Itu kamu maafkan kami ya. Aku akan mengembalikan uangnya, aku tidak mau dipenjara. Adik ipar, aku tahu salah. Kamu boleh memukul atau memarahiku. Tolong jangan tangkap kami. Sansao, aku mohon, aku bukan manusia. Ayo, bisakah kamu memaafkanku, Sansao? Kalau tahu akan begini, kenapa dulu melakukannya? Kalian sudah tahu ini adalah perbuatan melanggar hukum. Tapi tetap saja berharap bisa lolos. Kalau bukan karena istriku yang pintar, aku masih tertutup. Berbuat salah harus membayar konsekuensinya. Aku akan menuntut tanggung jawab sesuai hukum. San, mereka semua adalah adik perempuanmu sendiri, kakak laki-laki dan kakak iparmu. Kamu tidak bisa tega seperti ini. Kalau Yo Ting Song tega, tidak mungkin selama ini tidak diterima oleh kalian tapi tetap mengirim tunjangan. Lihat lagi kalian. Semuanya cuma tahu bagaimana menghisap darahnya, tidak peduli dia sakit atau tidak. Bawa mereka semua pergi. Adik ketiga. Bawa mereka pergi, adik ketiga. Pergi. Yo Ting Song, apakah kamu akan membenciku? Bagaimanapun mereka adalah keluargamu. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Yo Ting Song, kedepannya aku akan menjadi keluargamu. Untung kamu baik-baik saja. Sekarang semuanya sudah selesai, bisa bawa anak ikut aku. Pergi ke atas bersama ya.
Belum ada pernikahan kok sudah selesai. Apa katamu lebih keras? Aku mau adakan pernikahan. Baik besar-besaran. Apakah kamu merasa ada yang kurang? Apa? Maukah kamu melamar? Paman ketiga akan memberimu. Wan King, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.